maaf saya juga menyampaikan rasa hormat saya kepada Pak Babinsa. Kalau Bapak sekarang sana bisa lihat ada satu bangunan bekas rumah sakit, ada pintu paling selatan. Di pintu itu saya lahir karena saya mama tak sempat naik ke atas sempat tidur, meletus di situ ke bawah. Ya, Jarot pekerjaan tetap di sana, penguasa Jalan Nusantara. Tikus ini dan binatang pada umumnya kalau dia berkumpul itu cuma dua hal yang dia mau bikin. Pertama karena ada makanan dia ingin makan, yang kedua dia ingin kawin. Nah, jadi ibu perhatikan kalau dia laki-laki mulai berkumpul dia agak berbahaya. Kalau juga bukan buka atur dong bikin makanan, mau makan lebih rame, dong kawin. Petani ini kan orang juga nih petani, saya juga nih petani. Nah, sekarang sudah dulu rasanya bisa. Mewakili dan kebetulan saya juga ketua gardu. Jadi saya ini bicara dari ketua gardu atau dari lurah ini. Karena tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Kelurahan Kasturian, khususnya lingkungan Tobenga yang saya hormati. Acara pada malam hari ini yang orang laksanakan sama-sama ini adalah sebuah acara sederhana yang mungkin juga terpakai tenti. Sebuah acara pembentukan komunitas atau dibilang tadi oleh MC kegunaan oleh teman-teman pengurus komunitas Ekoenjim. Saudara rekan saya, Muhdarman, ini dua orang saya sebut satu kaligus karena ada darnya dua-dua. Bedanya satunya darnya di belakang, satu darnya di depan. Jadi Muhdar dan Darman digabung Muhdarman. Itu harapan besar saya. Sebelum saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh MC tadi untuk memperkenalkan Ekoenjim untuk sambutan saya, mungkin tidak ada salahnya atau tidak berlebihan kalau saya juga memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau nama saya yakin mungkin ada yang baru dengar, belum kenal orangnya, ada yang mungkin sudah pernah dengar dan sudah kenal, ada juga yang kenal mukanya tapi belum tahu namanya, bahkan ada yang mungkin sama sekali belum tahu nama, belum kenal. Nama saya sudah jelas, saya asli lahir di Ternate. Orang tua saya memang berasal dari Tidore. Ya, tepatnya dari Suasio. Kebetulan karena bapak saya itu anggota Polri, tepatnya Brimob, ibu saya PNS. Kami keluarga sederhana. Saya lahir di Asrama Benteng Oranye. Kalau bapak sekarang sana bisa lihat ada satu bangunan bekas rumah sakit, ada pintu paling selatan. Di pintu itu saya lahir karena saya mama tak sempat naik ke atas sempat tidur, meletus di situ ke bawah. Ya. Untung saya orang Tidore, kalau saya orang Batak harus kasih nama pintu kan. Kalau orang Batak begitu lahir, ada suara halilintar, pasti anaknya dimakan halilintar. Ya. Ada orang-orang Batak Melayu di sana pada bahasan kalau dia tahu itu. Jadi untung ayah saya orang Tidore, kalau orang Batak pasti saya hari ini terlama kalau bukan pintu makanya kalam kawan. Nama lengkap dalam pintu, saya lahir pas di depan pintu. Ya. Atau panggilan mungkin Benteng. Kalau saya perempuan akan dipanggil Mariam, karena ada Mariam di dalam. Ya, kalau dia bisa juga keren. Jadi saya lahir di Ternate, saya bersekolah sampai SMA itu semuanya di Ternate. Saya sempat pindah ke Tidore tapi hanya 1 tahun, kemudian kembali. SD pun saya 2, saya SD kelas 1 jadi SD Islamia. Naik kelas 2 saya masuk ke sekolah Katolik, kelas 3 saya berpapa ambil pindah lagi ke Tidore. Saya kakek ambil lagi untuk kelas 4, balik lagi ke SDRK sampai saya lulus di sekolah Katolik. Dan sampai sekarang biar saya Muslim, tapi doa Bapak kami dan Salam Maria sampai sekarang masih ada dalam kepala. Ya. SMP saya di SMP Negeri 1, SMA saya di SMA Negeri 1 Ternate. Kemudian saya kuliah di Makassar. Ada teman saya dulu di Makassar tadi ketemu di luar, Pak Azhar, kalau dipanggil Jarot.
Nama kerennya di Makassar itu Jarot. Ya. Nah, ya. Di Makassar dulu dikenal dengan nama Jarot. Pekerjaan tetap di sana penguasa Jalan Nusantara. Dia di kelas saya, dia satu level dengan wali kota Pak Tauhid. Saya 2 tahun di atas mereka. Saya memulai karir politik tahun 99, saya menjadi anggota DPRD di Humbara Tengah. Sampai tahun 2004. Tentu saya bukan, sekarang saya di Nasdem. Waktu itu tentu saya bukan Nasdem, karena Nasdem belum ada tahun itu. Saya harus pakai baju merah, saya tidak usah sebut nama partai. Saya kira orang lama yang sudah kenal saya pasti tahu. Kemudian tahun 2004, karena Kalteng dimekakan, ada Kota Tidore, saya maju terpilih menjadi Kota DPR dan dipercayakan menjadi Ketua DPRD Kota Tidore tahun itu. 2004 sampai 2009. Masih baju yang sama. 2009 sampai 2014 saya terpilih menjadi Kota DPR Provinsi Maluku Utara, masih dengan baju yang sama. Tapi karena 2013 saya pindah ke Nasdem, meskipun masih tinggal 1 tahun 8 bulan, saya harus mundur dari DPRD untuk menjaga etika dan moral politik. Saya harus mundur karena itu kursi partai jadi partai yang lain. Saya sudah pindah ke partai yang lain, saya tidak boleh lagi bertahan. Ini saya juga ingin sampaikan supaya belajar juga, kalau ada politisi-politisi muda seperti Muhdar juga harus menjunjung tinggi etika politik. Rusaknya moral bangsa ini dari sisi politik itu yang membuat sisi politik kita ini berantakan. Politik itu harusnya bisa membawa kesejahteraan, bisa membawa kedamaian. Politik tidak boleh membawa perpecahan. Politik harus mempererat persatuan. Seharusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang karena kita orang saling berebut kekuasaan, kalau tidak segan itu saling menjatuhkan sesama anak bangsa. Waktu fitnah sana dari satu dengan yang lain, sehingga setelah pemilu, saudara kandung pun mesti terlalu mester. Orang kalian turun mesti mau datang. Ini sebenarnya bukan yang diharapkan dalam politik. Politik itu harusnya justru memperkuat. Nah, saya berharap karena ini momentum politik juga, saya mengharapkan kehadiran saya ini tidak diterjemahkan terlalu jauh. Karena niat saya sebagai komunitas ekoenzim ini bergerak di bidang lingkungan. Jadi kehadiran saya di sini tujuannya supaya mengajak Bapak Ibu sama-sama untuk bagaimana kita membangun daerah ini sesuai dengan apa yang ada pada diri kita sendiri. Nah, kalau ditanyakan apa itu komunitas ekoenzim dan apa sebenarnya itu ekoenzim, saya jelaskan begini. Di komunitas ekoenzim ini bergabung berbagai macam Pak. Ada politisi, ada pegawai negeri, ada dosen, ya, ada aktivis lingkungan, ada mahasiswa, semua lapisan Pak. Kenapa mereka ingin bergabung dalam komunitas ini untuk mengabdikan diri kepada masyarakat di daerahnya melalui gerakan ekoenzim ini. Orang boleh tanya, itu ekoenzim ini barang apa lagi? Ekoenzim ini cairan serbaguna, ya. Nah, cairan serbaguna banyak fungsinya, macam-macam itu. Dia bisa Bapak Ibu gunakan pertama untuk misalnya sebagai pembersih. Ya. Jadi kalau di rumah mau kasih pel lantai, cuci alat piring segala macam, terus saya beli karbol dengan detol dengan sunlight dengan apa itu, pakai ekoenzim sudah cukup. Tapi kalau mau yang karena sudah biasa dari aroma wangi, bisa campur. Kelebihannya ketika Bapak campur, air itu Bapak buang di selokan, dia akan membantu membersihkan selokan. Sehingga tadinya selokan itu mungkin banyak tikus, banyak kecoa, banyak lalat, itu insya Allah akan menyingkir semuanya. Kenapa? Karena dia larutan yang mengandung enzim. Teorinya sederhana. Tikus ini dan binatang pada umumnya kalau dia berkumpul, itu cuma 2 hal yang dia mau bikin. Pertama karena ada makanan dia ingin makan, yang kedua dia ingin kawin. Nah jadi ibu perhatikan, kalau laki-laki mulai berkumpul jangan lebih banyak. Kalau juga bukan buka atau udah bikin makanan, mau makan rame-rame, udah mau kawin. Tapi saya cuma bilang ini saja, jangan mau dilihat mau laki berkumpul terus di kesana cimbok pada orangnya. Nah, hewan secara insting memang begitu. Kenapa? Karena ada makanan, sisa makanan itu tikus, makanan sisa, biasanya kan orang buang. Kalau dia tertampung satu tampuk, pasti kecoa dia akan berkumpul karena di situ ada makanannya. Ketika kita kasih ekoenzim, makanan itu akan terurai. Berarti tikus bilang makanan sudah ada. Untuk apa bertahan di sini? Dia pergi. Jadi bukan ekoenzim itu berfungsi utama mengusir tikus tidak, tapi kebetulan akibat dari proses yang dilakukan oleh ekoenzim,
makanan-makanan yang menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan yang jorok ini, yang kotor ini hilang, dengan sendirinya hewan pun tidak lagi berkumpul di situ. Kira-kira gambarannya seperti itu. Fungsi dia yang lain, kalau Bapak Ibu kasih di tanah itu akan tingkat kesuburannya meningkat. Bukan berarti ekoenzim dia pupuk, dia bukan pupuk. Tapi kadang-kadang di tanah ini ada hara makanan yang sebenarnya diperlukan oleh tanaman, tapi tidak dalam bentuk yang siap diserap oleh tanaman. Ibarat orang manusia beras belum masak. Kalau mungkin tomporoto beras tuh, kan mesti cuci, dia masak dia sampai dia lobo buat kita makan. Ikan juga dari laut karena kan mesti buka dari pelungin. Atau Bapak pernah lihat orang makan ikan dilindungi langsung? Kita ada. Nah, sama juga di tanah ini kalau yang barang itu dia belum siap, begitu ekoenzim masuk, dia kasih siap sehingga unsur hara makanan tadi yang ada di tanah tidak bisa diserap oleh tanaman, sekarang bisa. Sehingga nanti ibu-ibu bisa lihat nanti dalam praktek, ketika ini tanaman di pot, saya kasih contoh bunga saja, mungkin dia pertumbuhan kurang subur. Karena tanah ini pemalas ganti, pemalas coba siram-siram biasa saja. Begitu dikasih ekoenzim tiba-tiba dia segar. Terus orang bilang ini mungkin pupuk, bukan. Tapi tadi unsur hara yang ada dalam tanah itu belum diurai untuk bisa diserap oleh tanaman. Ekoenzim mempercepat, karena itu ekoenzim disebut katalis. Dia mempercepat prosesnya. Nah, sehingga dijelaskan kalau diberikan ke tanah, dia akan memperbaiki struktur tanah. Ketika Bapak Ibu ada piara ikan, ya, taruh di perairan kolam atau tambak, dia akan memperbaiki kualitas air sehingga ikan akan lebih sehat. Pengalaman hasil riset membuktikan di Taiwan ada danau yang tercemar namanya Danau Kilin. Itu pemerintah Taiwan menghabiskan anggaran 11 triliun tidak bisa memperbaiki karena sudah tercemar berat oleh limbah industri. Sehingga satu waktu Dr. Jiaong dari Malaysia bertemu sana dan dia mengajak Dr. Supong yang menemukan ekoenzim ini dari Thailand. Mereka ke sana, kemudian mereka bikin proyek untuk menuangkan ekoenzim di seluruh Danau Kilin. Mereka hanya butuh anggaran sekitar 11 miliar. Danau itu pulih kembali jernih airnya dan hewan-hewan yang tadi sudah mati kembali hidup. Kemudian tanaman-tanaman yang tadinya sudah tumbuh tidak sehat bisa tumbuh dengan baik sehingga danau itu kembali menjadi bersih dan sehat. Dan sekarang menjadi salah satu objek wisata terkenal di Taiwan. Seperti Taiwan? Belum. Ada yang mau ingin pergi? Kalau mau ingin pergi kasih tahu nanti saya bantu. Tapi saya bantu pergi, saya terbantu pulang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di udara, dia juga membantu memperbaiki kualitas udara. Kenapa ketika Bapak Ibu bikin ekoenzim, pada saat prosesnya berjalan, dia akan mengeluarkan gas oksigen murni. Satu. Yang kedua, karena di ronteran tertutup, tekanan tinggi, oksigen murni itu bisa berbenturan dan membentuk lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu yang sekarang lagi bocor di kutub utara sana, itu menyebabkan sekarang pemanasan global, es banyak mencair sehingga air permukaan laut menjadi naik. Nah, kalau Tuhan bisa tutup, itu bagus. Nah, karena itu pada umumnya Dr. Supong bilang kalau hari ini dari 6 miliar penduduk dunia ini, 1 miliar saja. Dalam 1 tahun masing-masing orang membuat ekoenzim, maka dalam waktu 1 tahun itu seluruh kebocoran lapisan ozon di kutub utara bisa tertutup. Pertanyaan apa? Penjelasan berikutnya. Ekoenzim itu cara buatnya bagaimana? Nah, coba Pak Koordinator, bagian belakang kau saudara lihat ada angka 1310. Nah, itu bukan angka politik. Jangan dikira partai nomor 1 kali nomor 3 dapat 10 suara, bukan. Ya. Itu angka perbandingan untuk membuat ekoenzim. 1 itu artinya 1 kilogram gula. Kalau bisa pilihannya pertama gula, bisa gula pasir, bisa gula merah, atau kalau bau yang paling murah namanya molase. Itu hasil olahan pabrik gula yang sudah tidak dipakai, tapi masih bisa diolah menjadi ekoenzim. Kalau mau nanti kita kasih, kami punya 1000 liter ada. Nah, 1 kilogram molase atau 1 kilogram gula pasir atau 1 kilogram gula merah. Yang 3 itu 3 kilogram bahan organik. Bahan organik ini apa saja?
sisa buah atau sisa sayuran yang masih segar. Nah, jadi misalnya ibu-ibu di pasar mau bikin sayur, kan sayur ini tiap rumah kan sama. Ada yang iris ketimun, ada yang iris kangkung. Nah, biasa kangkung ke pantai itu tidak mau dibuang. Kalau mau dibuang dia jadi sampah, mengotori lingkungan. Tapi kalau olah jadi ekoenzim itu kan bagus. Nah itu, orang makan mangga juga kan kupas kulit. Kan orang makan itu kulit itu makan dari daging buah. Kulitnya jangan dibuang yang masih segar. Itu jadi bahan organik untuk buat ekoenzim. Makan apel juga begitu, semangka apalagi kulit paling tebal. Nah, itu jangan dibuang. Atau mungkin ibu-ibu kadang-kadang beli buah, taruh di kulkas, lupa makan sampai sudah bulan. Mau makan, sebenarnya kalau melihat ini awet. Cuma kalau makan sebarang kita simpan lama kan kadang-kadang dia terasa juga setara enak. Daripada buang jadi sampah, dia masih segar bisa diolah jadi ekoenzim. Olah dia jadi ekoenzim. Nah, sehingga di satu sisi kita akan mengurangi sampah di kota Ternate ini. Ya, karena kalau orang buang pasti jadi sampah, tapi karena orang olah jadi ekoenzim tidak akan jadi sampah. Yang kedua, hasilnya nanti setelah itu memberi manfaat. Nah, tadi sudah 1 kg gula pasir, molasi atau gula merah, 3 kg bahan organik, kemudian 10 kg air. Nah, 10 kg air sama dengan 10 liter. Itu pasti sudah. Nah, ada cuma 1 liter air pasti berarti 1 kg. Nah, jadi 1 kg gula, 3 kg bahan organik, 10 kg air. Itu angka perbandingan. Jadi jelas bukan politik. Dan ada lagi resolusi bahwa itu caleg nomor 1, nomor urut 3 ada suara 10. Bukan itu. Ya, jelas. Nah, itu setelah dibuat, Bapak Ibu bisa pakai. Fermentasi itu dalam waktu 3 bulan. Ya, setelah dia 3 bulan baru bisa cairan itu bisa kita gunakan. Nah, cuma cara pembuatannya harus hati-hati. Kalau menggunakan wadah dengan mulut yang tertutup kecil, dianjurkan sering buka atau pakai selang. Kalau selang itu masuk dalam botol kecil satu isi air, supaya tak usah buka-buka dari perut, karena gas yang terbentuk di dalam harus dibuang keluar. Kalau tidak dibuang, lama-lama bisa meledak. Ya. Nah. Tapi kalau pakai yang permukaannya toples yang besar, nanti insya Allah tidak perlu buka-buka lagi. Jadi 3 bulan begitu buka sudah jadi, bisa siap digunakan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan tanaman yang sudah kurang sehat. Itu kalau diberikan insya Allah akan dia membantu begitu. Karena dia enzim itu dalam tubuh makhluk hidup manusia, tumbuhan maupun hewan, fungsinya memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, dari apa yang mungkin merasa kurang segar, coba siram ekoenzim. Siapa tahu pulang ke sana begitu lihat tambah mengkilat. Nah, tapi jangan pakai ekoenzim untuk dimarahi di luar, itu dibuat di luar. Nah, ekoenzim ini di dalam berbagai produk sudah bisa diolah menjadi produk seperti sabun, karena itu sabun sehat organik. Itu sangat membantu.